Oke, selanjutnya lagi. Jadi, nanti kalian ada mengerjakan ini ya, ada 2 diagram alir, ada diagram kualitatif sama kuantitatif ya. Tujuannya tadi untuk menyederhanakan visualisasi proses industri ya, dibandingkan pakai PNID, nanti kan lebih sulit kan ya. Terutama nanti kalau semisal untuk, apa namanya, ini kan intinya nanti, in the end kan untuk pembelajaran nanti ya. Untuk melihat dengan melihat diagram kualitatif atau kuantitatif ini paling enggak menyederhanakan visualisasi proses industri. Kemudian memberikan indikasi kuantitas bahan ya, dan perpindahan energi. Nah, diagram ini tadi ada 2 ya, kualitatif sama kuantitatif. Lihat dari namanya kualitatif ya, jadi nanti kualitatif lebih ke ini ya, lebih ke aliran bahannya, ya bahannya apa aja gitu kan ya. Kemudian unit operasi yang terlibat, kemudian paling enggak ini ya, suhu dan tekanannya. Ya kalau kuantitatif ya, dia lebih ke ininya, ya kuantitas bahannya, ya kuantitasnya ada dia. Jadi contohnya ini saya ambil dari TA apa nama kakak kalian. Di sini ada pemerataan pabrik kimia isopropil alkohol dari propilin dan air ya, menggunakan proses indirect hydration ya. Jadi ini kualitatif ya, ada bahannya apa aja, tapi, jumlahnya nggak kelihatan ya, nggak ada jumlahnya. Paling enggak ini dan juga alatnya. Ini pakai kode ya, ini absorber, ini ada air reaktor, neutralizer, ya decanter. Ya terkadang untuk penamaan alat ini ada beberapa yang mengikuti, sudah mengikuti standar ya, artinya international standard, artinya namanya tuh sudah mengikuti standar. Ya tapi juga kadang ada yang belum ya, disingkat aja MP, mineral distilasi, ya kan, gitu. Ini kan singkatan-singkatan apa namanya sendiri kan ya, decanter, DC, decanter, RD, rotary dryer, kilo, SL, gitu, ya. Kemudian ini tangki, tangki TIPA ya, tangki isopropil alkohol. Jadi sebenarnya, kalau mau bagus ya artinya mengikuti standar ya, mengikuti standar. Ya tapi ini untuk pembelajaran, tapi nanti, diusahakan nanti kalian mengikuti standar, ya kan ada standarnya kan ya, kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan ada kayak kode-kodenya ya. Ini kode unit areanya berapa, kemudian, ini alat utama atau alat pembantu. Kalau alat pembantu dia men-support alat utama nomor berapa, kan kayak T111 ya kan, T100 berapa gitu, atau T100 kayak gitu. Oh ini kan enggak ya, R1, R2, NT1, TC1 gitu ya. Ini lebih harus disempurnakan lagi ini ya, harus disempurnakan lagi. Kemudian kayak UPL gini harusnya nggak pakai kota ya, UPL aja gitu, UPL. Nah ini kan ini bukan alat UPL ya, itu kan buat alat. Jadi ini unit lagi, kayak unit-unit yang lain ini. Nah, jadi paling enggak seperti ini sih ya, yang kualitatif. Ini saya bukan memberikan contohnya benar, tapi kita di sini bisa mengkoreksi ya. Saya ambilkan aja sih ya kemarin. Nah, di sini ada ininya, ini dalam bentuk kilogram per jam ya, namanya aja laju alir massa ya, laju alir massa, ya kilogram per jam, ya paling enggak ini dia nanti. Jadi kalau kualitatif lebih ke apa, operasi apa, kondisi operasinya, ya sama-sama ininya, komponennya apa aja. Nah, kalau yang di sini lebih kuantitatif ya lebih ada komponennya berapa aja, gitu. Ini contoh yang lain dari referensi yang kuantitatif, ini bisa ditaruh di dalamnya, atau taruh di luar kayak tadi ya, gitu. Oh ya tadi bisa kayak gini juga ya, artinya kalau ada apa, cross section gitu bisa pakai kayak gini ya, kayak di apa, sirkuit listrik kan kayak gitu ya, ada kayak HAM-nya gitu, penjulannya gitu. Kepentingan diagram aliran tadi ya memberikan susunan peralatan, kemudian konsentrasi laju akomodasi aliran, kemudian kondisi operasi, ya. Kemudian untuk startup dan operasi yang kontinu ya, dan diagram aliran menjadi dasar untuk perbandingan kinerja operasional ya dengan desainnya. Kan gampang kan ya, "Oh ini kok alirannya komposisi di ini kok beda ya ketika ini masuk," gitu kan ya. Ya seperti itu. Ini kan desain kan ya, namanya pra-perancangan ya. Perancangan, pra lagi ya kan. Jadi belum belum komplit ini kan, nanti kan harusnya kan sampai ini kan ya optimize design ini kan ya. Ada proses simulation-nya, ada optimize design, baru nanti bisa, apa namanya, bikin pabriknya. Nah, bikin pabrik kan startup ya, kemudian dites, apa, dijalankan, oh ternyata apa, sudah mengikuti dengan ininya, apa namanya, optimize design-nya. Oke berarti.
Itu dicek kan ya, perbandingan kinerja. Dia secara operasional dengan desainnya, artinya dengan fakta di lapangannya, dengan desainnya itu seperti apa. Nah, pembuatan diagram alir tadi ya, ini tadi yang saya sampaikan, sifat-sifat bahan, sifat kimia, biologisnya, paling enggak sifat fisisnya lah, ya, sifat fisisnya. Kalau sifat kimia ini lebih nanti, misalkan dia korosif apa enggak, berarti nanti kan tangki penyimpannya seperti apa, ya. Reaktornya, kalau dia korosif, berarti reaktornya pakai yang stainless steel. Sifat fisisnya, misalkan dia fasenya apa, apakah dia liquid atau solid. Misalkan ya, untuk alat penyimpan juga beda-beda kan ya. Kalau alat penyimpannya padat, pakainya apa? Kalian tahu, masih ingat? Padatan. Pakainya apa padatan? Halo, langsung aja ya. Dia pakai hopper atau silo. Ya, kalau liquid, penyimpanannya apa? Penyimpannya di tangki penyimpan. Ya, kalau gas, ya dia tangki penyimpan juga, tapi dia lebih biasanya bentuknya spare. Ya. Nah, seperti itu. Ya, tangki penyimpan. Nah, kemudian transportasinya juga, ya kalau padatan transportasinya bisa pakai blade conveyor, screw conveyor, atau apa namanya bucket elevator gitu. Kalau liquid ya pakai pompa, ya kan. Kemudian kalau gas ya pakai apa blower, bisa pakai kompresor ya kalau tekanannya tinggi ya. Itu. Jadi nanti itu berkaitan juga dengan dia vesselnya kayak vessel apa ya. Tadi bilang aspirationnya pakai aspiration apa, dia fasenya apa. Cair liquid, oke pakai apa namanya filter ya, bisa filter press, bisa pakai rotary dry filter ya, dan lain-lain. Nah kemudian dia fasenya apa? Liquid, oh berarti pakai pompa alirannya. Nah kemarin ada juga ya, artinya dia padatan, ya tapi dia pakai pompa, ini kan salah. Ya. Ada mahasiswa, ya dia padatan sebenarnya, fasenya kelihatan jelas tuh padatan ya, tanpa harus pakai antoid, pakai harus apa namanya menghitung termodinamikanya, dia jelas-jelas padatan, tapi pakai pompa, itu kan salah. Jadi harus lihat fasenya juga. Kemudian reaksi kimianya ya, baik umpan reaktor maupun yang keluar reaktor. Kemudian diagram, nah ini input output reaktor dulu. Jadi ya tadi ya, mulainya dari yang onion tadi kan ya kan reaktor dulu, kemudian ada apa tadi spiration ya kan, kemudian ada heat exchanger network, kemudian ada utilitas baru ya. Nah untuk yang reaktor ya, untuk yang reaktor, nah ini reaktor sendiri kita lihat bahannya apa. Ya. Misalkan masih bahannya beda juga memberikan apa namanya konfigurasi reaktor yang berbeda pula, jenis reaktor yang berbeda pula. RATP biasanya RATP apa RATP? Fasenya apa fasenya? Hmm? Fasenya apa? LTP? Halo, ini pada kemana ya? Masih dengerin kan ya? Halo, Iya Pak, masih Pak. oke. Kirain Biasanya fasenya dipotong. cair-cair Pak. Gimana? Biasanya fasenya cair-cair. Ya, cair-cair ya RTP ya. Kalau fixed bed, kalau kemudian fluidus bed kita lihat ya bedanya. Nanti saya ada beberapa gambarnya untuk menjelaskan ya. Kemudian untuk pemilihan ya purifikasi atau aspiration ya. Kalau relatif volatility ya dia kan lebih ke titik titiknya ya. Kualitasnya antara komponen satu dan komponen yang lain dia bagaimana distilasi. Ya titik-titik. Ya kemudian pada cair ya tadi. Ini kan kelarutan kan ya solubility ya kan solubility pada cair pakai kristalisasi. Ya kalau kelarutan cair-cair ya pakai ekstraksi. Ya. Kelarutan cair-cair pakai ekstraksi. Kalau fasa, nah ini fasa ya, dia apa dalam fasa apa wujudnya apa? Kalau padat dia filtrasi, kalau dia memisahkan padatan dan cairan dia pakai sentrifugasi atau dekanter. Ya. Kalau dekanter biasanya dia apa namanya liquid juga bisa ya, pakai densitas dia kan ya. Ukuran butir padat ya pakai screening ya kan, di meshing kan ya. Ya. Pakai mesh berapa, ukuran berapa gitu. Kemudian, jadi berbagai alternatif yang mungkin dipakai, pilihlah alat yang paling mudah dan secara ekonomis paling murah untuk hasil yang sama. Ya.
Misalkan untuk tahu diagram alinea, misalkan memerlukan 3 buah menara distilasi secara seri. Ya, maka harus hati-hati pemilihan bahan yang harus dipisahkan terlebih dahulu itu apa? Dipisahkan bahan yang paling jauh perbedaan sifat fisiknya dari yang lain terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau paling jauh ya artinya boiling point-nya misalkan paling jauh itu dipisahkan dulu. Ya. Kemudian pisahkan bahan yang sangat berbahaya dan korosif ya bagi peralatan terlebih dahulu. Usahakan mengambil produk dari atas ya top produk ya, karena lebih aman ya dan terjaga kualitasnya. Ya, itu. Nah, ini tadi yang saya maksudkan ya. Kalau tadi kan ada apa tadi? Ada fluidas, ada fixed ya, fixed bed, ada slurry, ada RATB. Kalau fixed bed sendiri itu ada 2 jenis ya. Kalau ini kan catalytic fixed bed, ini fixed bed multi tube ya. Jadi fixed bed itu ada yang fixed bed dalam bentuk multi tube ya, seperti ini. Ya. Ini biasanya dia dalam bentuk gas ya. Ini gas ya, kemudian di dalamnya ini ada katalisnya di dalamnya. Ya. Ada katalis peletnya di dalamnya. Ya, kemudian di sini ada kan dipanaskan gitu kan ya. Kalau misal dia endotermis dia dipanaskan. Kalau misal dia isotermis berarti dia didinginkan. Ya, seperti itu. Biasanya gas padat itu maksudnya padatnya itu padatnya solid ya. Bukan padat reaktannya. Ya, reaktannya ini berarti reaktannya reaktan gas semua ya. Gas semua di fase gas dia ada padatnya itu katalisnya. Ya, biasanya kalau namanya reaktor dia artinya pada model sekarang ini ya pakainya katalis semua ya. Jarang yang nggak pakai katalis ya. Cuma pakai katalis. Nah, katalis juga ini disebut sebagai fasenya dalamnya ya. Meskipun dia bukan reaktan tapi dia juga fase. Berarti ini padat gas ya. Padatnya tadi katalis, gasnya ya reaktannya. Jadi seperti ini nanti ya. Kan ya katalisnya padat ini gas ya, padat gas kan ya. Reaksi padat gas. Kemudian untuk yang fixed bed model pack ya. Jadi fix atau model yang multi tube, ada juga fixed bed. Ini kan fix ya. Bednya kan fix dia. Ini bed ya. Ini dia bednya fix. Ya, di dalam dia nggak bergerak-gerak dia. Ini juga fix dia di dalam ini. Ya, fix. Tapi dia bentuk pack ya, packet. Ya, bentuk packet. Ya. Jadi ini ada 2 jenis ya. Di sini ada yang ini packet ya atau juga sebagai trickle ya, trickle bed. Ini ada 2 ini ya. Artinya kalau dia co-current ya, dia co-current dia gas sama liquid ya gasnya sama liquidnya arahnya sama ya. Ya arahnya sama. Ya co-current. Ini dari atas semua. Ini dari atas. Ini gas liquidnya ke atas semua. Dari ke bawah semua ya, dari atas ke bawah semua. Dan counter current liquid ke bawah ya, gas ke atas. Gasnya ke atas. Itu. Nah, ketemu di sini dia, ya ketemu di dalam sini. Ada solid, ada pack ya, pack katalisnya di sini ya, solid katalisnya di sini. Ya, di sini. Seperti itu. Kalau yang CSTR ya ini tahu semua ya, biasanya liquid-liquid ya. Yang paling banyak. Paling mudah sih pakai CSTR ya. Ketika kalian menemukan judul yang bagus ya CSTR ya, paling mudah. Kemudian yang slurry, kalau slurry dia nyampur dia ya. Jadi katalisnya itu dia tidak di dalam pack, juga tidak di dalam kayak multi tube ya, tapi dia nyampur gitu. Jadi kelihatan kayak slurry gitu. Ya. Ini ada gas, ada liquid, ada katalis. Ya, padat cair gas jadi satu ya. Nyampur jadi satu ya. Seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan ini saya ini kan di pertemuan selanjutnya aja untuk yang neraca massa. Ada pertanyaan nggak?